Kemudian di ayat kedua yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, yaitu surah Fussilat. Surah Fussilat ayat 30 sampai 32. Yang mana Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Jadi ayat ini membicarakan keutamaan orang istiqamah, kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang beristiqamah, pelayanan yang Allah berikan kepada orang-orang yang istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Tuhan kita adalah Allah. Allah yang telah menciptakan, Allah yang menguasai segala sesuatu, Allah yang mengatur segala urusan kita, agar kita pun tuluskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas itu, di atas ucapan mereka Rabbuna Allah. Allah Tuhannya, Allah Rabbnya. Kemudian mereka istiqamah, bahasanya Rabb. Kemudian mereka istiqamah atas ucapan itu. Anak udah Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai Rabb, kemudian perbuatannya akan menyebutkan Allah. Tidak demikian. Ya Rabbuna Allah, istiqamah di atas ucapan itu. Faqamu bi syari'atillah, maka mereka pun melaksanakan, menegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam al-istiqamah berat tanggung jawabnya. Banyak hal yang kita pikul yang kita laksanakan. Ucapan itu mesti dibuktikan dengan perbuatan. Benar tidak ada mengatakan Rabbuna Allah, Allah Rabb. Mana bukti? Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dilaksanakan atau bahkan menjadi bahan ejekan. Ini mereka orang-orang yang disifati dengan dua sifat ini, yaitu qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan senantiasa turun. Malaikat ini turun kepada mereka, turun kepada mereka para malaikat. Ini orang-orang yang diambil oleh malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu, yakni para malaikat itu turun satu persatu, mereka turun, bukan satu orang saja. Terus para malaikat turun, mereka turun dalam berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, turun dalam setiap tempat dan keadaan
yang tidak nyaman, keadaan yang menakutkan. Para malaikat turun kepada mereka. Kepada siapa? Orang yang istiqamah. Pertolongan Allah adalah Allah perintahkan para malaikat untuk menghampiri hamba-hamba yang istiqamah itu, yang mengatakan Allah Rabbnya dan dia istiqamah dan kalimat tersebut. Malaikat datang. Terlebih indal maut, ketika menjelang kematian. Ini kondisi yang sangat menakutkan. Yaquluna lahu, semua para malaikat ini mengatakan kepada orang yang istiqamah ini, alla takhafu wa la tahzanu. Kalian jangan takut, tidak usah khawatir, jangan berduka cita, jangan sedih. Alla takhafu wa la tahzanu. Bayangkan kondisi sedang menakutkan. Maka kita perhatikan orang-orang istiqamah dalam kehidupan perjalanan orang-orang saleh, terabadikan dalam perjalanan hidup manusia ini, ataupun yang hidup di zaman kapanpun. Orang-orang ini ketika keadaan genting menakutkan pada masa-masa tenang, Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan para malaikat kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu. Kalian jangan takut, jangan khawatir, jangan merasa sedih. Jangan takut dalam menghadapi masa urusan-urusan kalian, permasalahan kalian. Dan jangan sedih terhadap apa yang telah lalu menjadi perkara-perkara urusan-urusan kalian. Jangan sedih dengan apa yang telah ditinggalkan. Jangan dan pula takut dengan masalah yang akan dihadapi. Alla takhafu wa la tahzanu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kepada mereka telah dikatakan jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih, diberikan kabar gembira. Bayangkan, diberikan kabar gembira. Kabar gembira al-bushra katakan di sini, yaitu sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan. Itu mana bushra, berita yang menyenangkan. Allati kuntum tu'adun. Kabar gembira berupa syurga yang mana telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Dan mereka pun dulu meminta syurga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sudah pasti hal yang sangat membahagiakan, menyenangkan hati seorang hamba adalah menjadi ahli jannah, menjadi ahli jannah, menjadi ahli syurga. Hadirin sekalian, karena setiap orang yang telah mengatakan Rabbu adalah Allah, kemudian dia istiqamah di atas agama Allah, fa'innahu min ahli jannah, maka sesungguhnya dia itu adalah termasuk bagian daripada ahli syurga, ahli jannah. Setiap orang yang mengatakan Rabbu adalah Allah, kemudian dia istiqamah dia di atas ucapannya tersebut, maka dia menjadi ahli syurga. Maka inilah kita sejak kecil dalam budaya kita, orang Melayu khususnya orang Aceh, kepada jadi dibaca romantik dan kalimat kenyaman. La ilaha illallah, kalimat thayyibah berkaitan mati banyak. Mungkin mama-mama muda itu nanti dilihat lagi. Hal itu bisa. Coba dekat itu banyak. Tapi itu luar biasa. Sejak kecil kita sudah diperdengarkan bagaimana kita tahu kalimat la ilaha illallah ini modal penting untuk kita jaga, istiqamah kita
dan kita bagi di atas jalan ini. Ya. Kenapa? Harapan orang tua saleh pun bagaimana anaknya menjadi ahli syurga. Hadirin yang saya muliakan. Wa yaquluna lahum aidan, ayat berikutnya Allah sebutkan para malaikat juga mengatakan kepada mereka yang telah istiqamah itu, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami ini para malaikat menjadi pelindung bagi kalian. Pelindung Allah. Kapan? Di dunia. Fadilah diberikan di dunia. Sejak masih hidup di dunia, bagi orang yang istiqamah di atas ucapan Rabbi adalah Allah, malaikat mengatakan kepada mereka, nahnu awliya'ukum. Para malaikat menjadi pelindung bagi orang-orang yang beriman, yang mengatakan Rabbul Allah, kemudian dia istiqamah fil hayati dunia, kehidupan dunia ini. Bagaimana? Malaikat selalu membimbing mereka agar selalu gol ke jalan yang benar, agar selalu terarah kepada kebenaran. Malaikat senantiasa menolong mereka, membantu mereka orang-orang istiqamah. Ada saja jalan yang Allah berikan. Begitu pula nanti di akhirat. Begitu pula nanti di akhirat. Di dunia Allah berikan pelayanan itu bagi malaikat-malaikatnya. Ya, maka di akhirat juga demikian. Para malaikat akan menghampiri mereka. Ya, akan menyambut mereka, menemui mereka ketika di hari kebangkitan dan di hari hisab. Hari-hari yang menakutkan. Bayangkan, bukan hanya menakutkan ketika di dunia, bahkan yang sangat menakutkan adalah ketika kehidupan di akhirat. Hisab ini berat. Maka mereka itu akan mendapatkan bantuan, perlindungan, pelayanan dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hadza yawmul ladzi kuntum tu'adun. Dan disampaikan kepada mereka bahwasanya di hari ini diberikan kebaikan-kebaikan. Kondisi menakutkan, namun kamu akan dapat kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, walakum fiha ma tad'un. Lakum fiha, bagi kalian itu di akhirat, kalian mendapatkan apa saja yang kalian inginkan untuk diri kalian. Kuya Allah, kuya berdaya dapat, yaitu na'im jannah. Itu bagian daripada nikmat-nikmat yang sentiasa bagi di antara nikmat syurga. Karena jannah ini sesuatu yang sangat diinginkan oleh jiwa dan sangat ingin dirasakan oleh pandangan mata. Ini dirasakan oleh orang-orang yang meminta di dunia dan yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada mereka. Walakum fiha ma tad'un, yaitu bagi kalian itu di akhirat itu, di syurga itu, apa yang kalian minta, bahkan lebih daripada itu, lebih dari apa yang telah kalian minta. Pertanyaannya, apa saja yang telah kita minta kepada Allah? Bayangkan, salat fardu saja kita 17 rakaat, berapa kali sujud? Berapa kali sujud? 1 rakaat 2 kali sujud. Masing-masing kita bisa memanfaatkan satu doa pendek saja setiap sujud kita.
Ditambah lagi dengan sholat sunat rawatib. Ditambah lagi kalau kita rutin bisa menjaga witir, bisa menjaga qiyamul lail. Berapa sujud sehari semalam yang kita lakukan? Berapa permintaan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan apa permintaan yang kita minta tentang kehidupan yang membahagiakan hari nanti? Rutin kita minta itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah menolak dan tak pernah mengabaikan doa hamba-hamba yang tulus meminta kepadanya. Perkara dunia tidak mungkin selesai kalau kita betul-betul serius minta kepada Allah. Tak mungkin tak selesai. Namun kadang kita ketika sujud, namun kadang kita sholat, ini yang kadang kita lupa, ini yang kadang kita lalai. Apa yang buat kita lalai? Karena isi hati kita masih banyak diisi selain Allah Azza wa Jalla. Masih banyak isian fitnah-fitnah tadi, sehingga kosong. Sujud itu kosong, hanya hening yang dia dapatkan. Hadirin sekalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik kepada kita semua. Bahkan ketika seorang hamba telah masuk syurga Allah Azza wa Jalla, orang yang istiqamah ini, Allah berikan kepada mereka melebihi apa yang telah mereka minta, bukan hanya apa yang mereka minta. Di surah Qaf Allah sebutkan, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Coba Allah juga melebihi apa yang kita inginkan, ya, melebihi apa yang kita harapkan. Hadirin saya muliakan, ayat berikutnya masih di surah yang sama tadi, nuzulan min ghafurir rahim. Mereka mendapat jamuan luar biasa, dhiyafah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keistimewaan kepada mereka. Min ghafurir rahim, dari Allah yang telah mengampuni kesalahan-kesalahan mereka. Rahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sayang kepada mereka, telah mengangkat derajat-derajat mereka. Rahim. Inilah balasan bagi orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, kemudian istiqamah di atas ucapan tersebut. Hadirin yang saya muliakan, di sini kita pahami bahwasanya istiqamah itu bukan mengikuti kesenangan orang, akan tapi istiqamah itu mengikuti perintah Allah Azza wa Jalla sebagaimana telah digariskan dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan coba-coba ke kiri ataupun ke kanan dengan agama Allah, dan alasan ini mendapatkan pujian, dengan alasan agar banyak orang yang senang, dengan alasan agar banyak orang yang ikut. Itu tanda dari istiqamah. Tapi istiqamah itu tetap di tengah jalan yang benar, ya tidak ada. Hadirin berbahagia, maka ini antara dalil. Masih ada dua ayat lagi di surah Al-Ahqaf 13-14. Tapi kita akan sampaikan sampai malam ini dulu, bahwasanya ini dalil tentang pentingnya istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita senantiasa agar tetap teguh, tidak pula berlebihan. Maka orang istiqamah, misalnya Bapak Ibu sekalian, dia sebagai perintah Allah ketika dia sholat, misalnya tata cara sholat itu misalnya ada beberapa tata cara yang semua sebenarnya sahih. Bacaan misalnya, bacaan iftitah, begitu, bacaan program
Hadis juga ada dalam riwayat. Ini dipahami. Istiqamah kalau saya sejak kecil sekarang pakai dia cuma itu aja. Tidak demikian. Tapi sebagaimana perintah Allah, Rasulullah telah menyampaikan, selama itu sesuai dengan syariat Allah, boleh sekali dia ada sini, bisa dari situ Allah. Itu istiqamah. Istiqamah. Nanti akan kita bahas kupas lebih jelas. Jangan sampai kita apa istiqamah. Kenapa istiqamah? Sehingga nakun hanya istiqamah. Padahal ini perbedaan ijtihad para ulama yang bermadhab terkait rekor pendapat itu. Sehingga yang najah bismillah itu hanya jalan istiqamah, bukan begitu. Maka pentingnya memahami syariat Allah Azza wa Jalla. Tapi bukan pula maksudnya meremehkan hal itu, menyembunyikan sehingga seenaknya sesuai kita juga tidak demikian. Barakallahu fikum. Subhanakallah.